Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan Awi Putra Channel. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para sedulur semua yang masih setia dan stay tune, selalu mengikuti setiap tayangan video yang Awi Putra Channel buat. Dan tentunya juga saya doakan kepada para sedulur semua selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan, terutama dalam mencari rezeki yang barokah, yang berkah, dan juga selalu diberikan kebahagiaan bersama keluarga. Untuk tayangan video kali ini ya, dan juga menyikapi dan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari para sedulur Awi Putra, yaitu manfaat hari yang tidak dibolehkan ya. Misalkan sering saya menyebutkan hari baik, tentunya juga ada yang namanya hari yang tidak baik atau hari yang buruk ya, atau yang jelek. Pada intinya semua hari itu baik ya dulur-dulur ya. Tapi karena kita di sini ada hitungan-hitungan yang tujuannya adalah untuk mencari keberkahan, mencari ketentraman dan keselamatan, dan juga mencari kenyamanan ya dalam kehidupan sehari-hari bagi orang-orang yang masih menalurikan ajaran Jawa yang tentunya dengan ada hubungannya dengan hitungan Jawa ini, tentunya juga masih berlaku ya. Pada video sebelumnya ya, pada beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, saya sempat membahas tentang hari yang tidak baik ya, ada di situ. Itu adalah yang ada hubungannya dengan galengan tahun. Nah, kalau galengan tahun itu tentunya juga memang tidak baik untuk berbagai keperluan, tapi sempat kemarin saya singgung bahwa ada hari baik seperti galengan tahun itu bisa digunakan untuk hal-hal tertentu saja. Nah, di sini saya akan memberikan hari yang kurang baik tapi bisa digunakan ya. Itu adalah kita membahas tentang pangreman dino ya, dino pangreman. Nah, dino pangreman itu seperti apa? Dino pangreman itu sama dengan sangaring tahun. Itu bisa ya. Kalau sangaring tahun itu jelas adalah hari terakhir pada tahun lalu. Misalkan kalau sekarang tahun Jimawal ya. Kalau sekarang itu tahun Jimawal. Jadi pada hari terakhir tahun Ehe ya. Hari terakhir tahun Ehe pada tahun yang lalu ya, itu adalah hari pangreman dino atau sangaring tahun ya. Misalkan kalau hari bulan Jumadil Awal ini sangaring tahunnya apa? Sangaring tahunnya adalah hari Kamis Pahing ya. Hari Kamis Pahing itu hari sangaring tahun pada bulan Jumadil Awal ya, atau pada tahun Jimawal ya. Tahun Jimawal itu sangaring tahunnya adalah Kamis Pahing. Kalau misalkan kita lebih skalanya lebih kita spesifikkan lagi apa ya, kita khususkan lagi. Pangreman dino itu misalkan karena kita memiliki panduan berupa kalender aboge ya, setiap bulan itu ada yang namanya 29 hari, 30 hari, 29 hari, dan 30 hari. Karena pertanggalan Jawa aboge itu tidak ada pertanggalan 31, nggak ada ya, yang ada hanya 29 dan 30. Nah, setiap tanggal 30 atau setiap tanggal 29 ya, misalkan kalau bulan sekarang ya,
Kalau bulan sekarang itu kan tanggal 1 bulan Jumadil awalnya kan Kamis Legi ya. Rabu Kliwon itu namanya Pangkermandino ya, Rabu Kliwon. Ya, karena Kamis Leginya itu tanggal 1 Jumadil awal. Nah, untuk Rebu yang terakhir pada bulan Bak Domul itu yang namanya Pangkermandino ya. Jadi setiap bulan-bulan Pangkermandino itu tidak baik untuk kita gunakan untuk berbagai macam aktivitas, terutama misalkan kalau kita mau menanam yang berhubungan dengan pertanian ya, kita mau menanam biji-bijian atau menanam padi atau menanam apapun, itu tidak baik karena biasanya sesuai dengan pengalaman dan pengamatan benih yang kita tanam itu tidak tumbuh dengan semestinya ya. Biasanya istilahnya adalah bisa tumbuhnya tidak normal atau londot ya biasanya, atau hasil panennya pun juga tidak maksimal ya karena pertumbuhannya tidak normal. Nah, seperti itu contoh salah satunya. Terus kalau kita urusannya dengan hubungan rumah tangga ya, apalagi ini bagi orang-orang yang masih pasangan muda-mudi yang masih memikirkan yang namanya keturunan ya. Dino Pangkerman itu juga tidak boleh ya, misalkan kita buat untuk mengumpuli istri ya. Yang ditakutkan apa? Dino Pangkerman dibuat untuk berkumpul dengan istri. Yang ditakutkan seandainya terjadi pembuahan ya, terjadi pembuahan antara pihak suami istri karena melakukan hubungan pada hari Pangkerman Dino, itu yang ditakutkan nanti benih yang sudah ditanam di rahim istri itu tidak akan menjadi normal ya, tidak akan menjadi normal dan juga tidak bisa menjadi atau tidak bisa menjadikan harapan kita kurang bagus. Jadi kalau bisa itu ya, maaf ya, ini langsung saja saya sampaikan, biasanya akan terjadi yang namanya si anak yang lahir itu biasanya akan menjadi kurang pemikirannya kurang sehat atau fisiknya mohon maaf mungkin kurang sempurna dan sebagainya ya. Saya harapkan tidak demikian, karena ini saya beritahu ya, biasanya sesuai dengan pengamatan, sesuai dengan pengalaman yang sering saya amati, kalau bisa Dino Pangkerman Dino dihindari untuk berkumpul ya, terutama yang masih mengharapkan keturunan, kalau bisa kita hindari ya. Itu contoh-contoh yang tidak boleh kita gunakan. Nah, tapi dalam hal ini walaupun tidak bisa kita gunakan, ada sebagian salah satu yang bisa kita gunakan ya, yang bisa kita gunakan untuk apa itu ya. Salah satunya adalah untuk kalau yang ada hubungannya dengan perkayuan ya, perkayuan. Biasanya kalau orang-orang yang usahanya tentang permebelan itu kan membutuhkan memotong sendiri ya, pohonnya dipotong sendiri dan juga digunakan untuk keperluan membangun rumah mungkin ya. Itu bagus. Biasanya menurut dawuh-dawuh atau menurut petuah-petuah dari para leluhur ya, yang pernah menyampaikan hal ini kepada saya, pada hari Pangkerman Dino itu sangat bagus digunakan untuk memotong kayu ya. Maksudnya memotong kayu itu pohon yang masih berdiri, kita potong, kita tebang, kita jadikan untuk bahan bangunan. Nah, itu bagus sekali biasanya. Karena apa? Pada saat kita memotong pohon yang digunakan untuk bahan bangunan ya, untuk perkakas rumah tangga, itu biasanya dijauhkan dari itu kalau sekarang itu namanya yang dimakan sama hewan kecil-kecil itu apa namanya? Nener ya, nener atau nonor itu kalau nggak salah. Nah, biasanya dihindari dari hal itu ya. Walaupun tanpa kita beri minyak atau tanpa kita beri obat-obat ya, itu aman. Jadi nggak sampai dimakan oleh renget atau nener tersebut.
Jadi insya Allah kayu atau pohon yang kita tebang pada waktu Pangreman Dina itu akan aman dari kutu ya, dari kutu kayu. Sehingga kayu yang kita buat bahan bangunan itu akan awet. Nah, harapannya seperti itu. Itu salah satunya adalah manfaat dari hari Pangreman Dina. Jadi saya ingatkan sekali lagi ya. Jadi hari Pangreman Dina itu dihindari apabila kita untuk yang namanya ada urusannya dengan menanam benih-benihan, baik itu benih tumbuh-tumbuhan atau benih tentang membuat atau ingin mendapatkan keturunan, ya baik untuk manusia, untuk tumbuhan maupun untuk hewan. Jadi kalau bisa kita hindari supaya semuanya selamat, semuanya tentram, semuanya barokah, dan tentunya juga sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya tambahkan sedikit ya tentang Pangreman Dina atau Dina Pangreman. Yang dimaksud itu adalah masa peralihan bulan ya. Karena dasar daripada kalender aboge itu dari perpindahan bulan yang sebelumnya ke bulan berikutnya ya. Kalau misalkan masa-masa peralihan bulan ya, kalau dikatakan bulan itu masa peralihan, jelas itu nanti akan terjadi yang namanya bulan mati ya, bulan mati. Jadi bulan itu tidak nampak ya, dari peralihan tanggal 30 atau peralihan tanggal 29 menuju ke bulan berikutnya menuju ke tanggal 1. Dari masa peralihan itu tentunya bulan tersebut tidak nampak atau belum kelihatan. Itu bisa dikatakan yang namanya bulan mati, sehingga itu juga berdampak pada siklus kehidupan pada umumnya ya, karena hal tersebut juga tidak disarankan untuk melakukan apa yang seperti saya sampaikan di atas tadi ya. Sekali lagi semuanya juga tergantung dari keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Tetap kita tetap memohon kepada Tuhan yang Maha Esa, tetap memohon kepada perlindungan kepada yang Maha Kuasa ya. Tentunya itu semua yang tetap kita upayakan dan kita usahakan. Nah demikian ya, jadi salah satu manfaat dan kegunaan hari Pangreman Dina. Kurang lebihnya apabila penyampaian saya kurang berkenan, kurang pas dalam penyampaian atau menyinggung perasaan sedulur semua, saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari berbagai macam kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi semoga tayangan video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu.